Sabda TV. Ingat, hidayah itu nikmat dan karunia. Sedangkan kesesatan itu adalah keadilan. Ini kaidah yang harus kita pahami betul. Kalau kita dikasih hidayah oleh Allah, murni itu karunia dari Allah. Syukuri nikmat tersebut. Pertahankan hidayah sampai akhir hayat. Nah, banyak orang yang dikasih hidayah tapi tidak dijaga hidayah itu. Dia tidak pertahankan, tidak disyukuri, akhirnya itu hidayah dicabut lagi sama Allah. Ada orang yang tadinya hijrah, tapi subhanallah dia sia-siakan hidayah yang Allah sudah berikan. Balik lagi ke masa-masanya yang gelap itu, subhanallah. Makanya kalau kita sekarang alhamdulillah mau duduk di majlis taklim, kita mau alhamdulillah mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah. Wallahi akhi, ini karunia Allah yang besar, wallah. Syukuri nikmat ini, Pak. Pertahankan. Jangan sampai Allah ambil kembali akibat kita menyia-nyiakan titipan Allah kepada kita ini. Ya. Sebaliknya kesesatan, Allah sesatkan seseorang sebagai keadilan dari Allah, bukan karena Allah menzaliminya. La. Karena Allah tegas mengatakan apa? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tak akan pernah menzalimi siapapun. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim sebesar biji sawi pun juga. Allah berfirman, wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Kenapa si fulan sesat? Karena dia sendiri. Makanya Allah mengatakan apa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah condong kepada kesesatan, Allah pun sesatkan mereka. Jadi enggak mungkin, Pak, tiba-tiba seseorang disesatkan tanpa sebab, enggak mungkin. Kenapa si fulan bisa tersesat? Pasti ada sebabnya. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, Rasulullah sabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab, fay'amalu bi amali ahli an-nar, fayadkhuluha." Di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Namun ketentuan bertindak lain. Ia malah mengamalkan amalan penduduk api neraka di akhir hayatnya. Ia pun masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Jadi kata Rasulullah, ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, tapi matinya su'ul khatimah. Mungkinkah Allah zalim? Tidak. Bisa jadi kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Dia tampak di hadapan kita soleh, beramal soleh, tapi Allah tahu apa yang ada di hatinya, Pak. Bisa jadi ia terkena sombong dan ujub, lalu ia mati dalam keadaan ia terkena sombong dan ujub itu. Matinya su'ul khatimah. Bisa jadi ia tertipu dengan banyaknya amal, Pak. Lalu ia menganggap remeh maksiat, akhirnya berbuat maksiat. Banyak faktor akhul Islam. Seseorang kok bisa mati su'ul khatimah padahal selama hidupnya dia selalu beramal saleh. Maka ini cambuk buat kita, akhi. Jangan pernah tertipu dengan banyaknya amal. Kita ya, yang sekarang sedang beramal soleh nih ya, jangan tertipu dengan kesolehan kita. Jangan. Kita tidak tahu apa yang Allah lakukan akibat maksiat-maksiat kita ya akhwal Islam. Kita tidak tahu. Makanya itu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini mengerikan ya. Jangan sampai kita menganggap remeh maksiat. Bisa jadi gara-gara maksiat kecil atau yang kita anggap remeh kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan.